Are you ready? Stand by. Jadian dok tadi jadi operasi nih. Ya. Sudah tadi. Sudah operasi. Sudah. Nanti lanjut lagi habis ini. Oh ya? Ya. Sehari berapa kali nih kalau operasi ini? Tergantung, kadang nggak ada. Kan operasi itu tindakan yang urgent ya. Kadang ada. Biasanya kalau kita operasi itu ada operasi steril, operasi yang memang diminta. Atau kasus ya, ada tumor dan lain sebagainya. Oh ya? Binatang sampai ada tumornya juga? Ada. Kalau kasus-kasus berat atau mungkin ada masalah tertentu yang harus dioperasi, baru itu kondisi urgent. Mau malam juga kita operasi. Berarti seperti dokter jaga ya dok ya? Ya, dedikasi lah. Kadang ada yang nolak, misalnya besok. Kalau saya sih kalau memang urgent ya sudah dilakukan aja selama itu malam. Gitu ya? Iya. Oke. Teman-teman, ini kita datangkan teman ngobrol santai Dokter Alma. Ya. Halo. Nama lengkapnya dokter siapa dok? Saya Almaidawati Erina. Almaidawati Erina. Dokter hewan berarti ya? Dokter hewan. Dokter hewan. Ya. Dengar-dengarnya sudah S3 ya dok ya? S2. S3-nya masih jalan. Oh masih jalan? Masih mau proses. Maksudnya masih proses ini sudah menempuh pendidikan S3, akan S3? Belum, masih akan S3. Mau masuk S3? Betul, karena memang kalau dosen ya kan saya juga ini jadi harus diwajibkan sampai. Sebentar. Iya. Kita ngomong dosen ya. Oh dosen ini. Di mana ini dok? Dosen di mana nih dok? Saya ngajar di Universitas Ciputra. Universitas Ciputra? Iya. Untuk yang jurusannya? Di MKU. MKU itu apa dok ya? Saya di Pancasila, kewarganegaraan. Oh iya? Ya, membantu di Pancasila kewarganegaraan. Kok beda? Boleh dong, ini ada Indonesia nih. Oh aduh. Berarti dokter hewan tapi ngajarnya di MKU Pancasila dok? Iya betul, saya di MKU. Saya juga dulu di ini, pertama kali saya masuk di UC itu saya di FK sama di Foodtech. Oh FK juga pernah berarti ya? ya? Pertama kali saya malah di FK. Terus sekarang enggak? Di Foodtech. Enggak, sekarang sudah enggak. Dipindah, saya fokusnya ke MKU sekarang di SEH. Sebentar, kalau pindah di MKU yang Pancasila berarti nasionalis banget ini kira-kira. Harus dong. Beneran dok? Harus ikut organisasinya dong. Itu untuk yang itu? Harus dong, siapapun. Ikut organisasinya itu? Iya, harus ikut organisasi dan kita gak boleh apatis. Siapapun mau profesi apapun saya selalu share ke mahasiswa. Saya ngajar juga di FK tapi di bagian MKU. Oh tetap MKU? Ya, jadi anak-anak FK tapi MKU. Saya bilang kamu mau jadi dokter tapi kamu gak ada rasa nasionalis, kamu gak ada peduli terhadap negara ini, politis atau apapun itu, apalagi apatis. Gak bisa nak. Karena apapun yang akan kita lakukan untuk negara ini pasti berkaitan. BPJS berkaitan, betul. Asuransi apapun berkaitan, tentang kemanusiaan juga berkaitan. Isu-isu kesehatan kan paling banyak di negara. Wah ini dari cara ngomongnya enak, berarti pada waktu ngajar gak ada yang tidur ini dok ya? Harus gak boleh tidur. Selentik ya. Kalau tidur, selentiknya susah karena sekarang lagi Zoom. Oh Zoom. Nanti laptopnya yang rusak. Sampai ngantuk tidur terlalu ya dok ya teman-teman. Iya betul. Kadang-kadang ngomongnya kan enak soalnya ini. Nah ini saya senangnya itu begini, karena di mata kuliah umum itu anak-anak itu bebas ya untuk berbicara. Apa pendapatmu, apa yang menjadi keluh kesahmu, apa pemikiranmu tentang Indonesia, itu biasanya mereka malah bangun. Oh ya? Biasanya saya lempar satu kasus. Satu kasus, saya punya kasus ini. Ya. Ayo kita diskusi tentang kasus ini. Tentang diskriminasi atau mungkin tentang anti radikalisme, anti intoleransi. Biasanya keluar semua. Pengalaman keluar, bullying mereka juga keluar karena diskriminasi. Apapun keluar, akhirnya tahu kita ceritanya. Akhirnya melek semuanya. Tanpa diminta ini. Sebetulnya bukan dok, sebetulnya dari dokter sendiri yang akhirnya mempresentasikan secara menarik, bener. Karena saya tahu dulu saya waktu kuliah dok, ada mata kuliah Pancasila itu kita semua pada nggak tanya soalnya, kita semua diam dan begitu tanda tweet selesai ya udah kita pulang. Udah selesai. Itu karena dokter sih, dokter yang membawakan enak jadi akhirnya aktif sih teman-teman. Sayang ya tapi sebetulnya ya kalau nggak sampai aktif itu ya dok ya. Iya sayang banget. Saya senang sih anak-anak aktif, apapun mereka profesinya aktif. Saya senang banget, anak sekarang memang mungkin beda ya, lebih kritis kali ya. Tergantung perguruan tingginya. Tergantung perguruan tinggi. Kalau saya lebih condong itunya dok, tergantung perguruan tingginya dia mau ke arah kemana. Gitu. Betul. Kalau saya lihat UC mungkin ke arahnya lebih interaktif antara dosen sama pelajarnya, mahasiswanya lebih akrab. Iya betul, dan yang paling penting sih kalau saya dari pengalaman dosen ya, bukan mungkin dosen-dosen lain lebih pengalaman daripada saya. Yang penting mahasiswa itu satu, sentuh dulu hatinya dia. Benar. Kita nggak bisa memaksa dia untuk oke saya harus perhatikan Bu Alma, gitu enggak. Tapi kita harus memperhatikan dulu mereka. Biasanya saya sharing sih kalau misalnya kayak Pancasila atau apapun itu, ada nggak yang punya pengalaman
tentang apa susahnya mendapatkan warga negara, atau mungkin ada nenek moyang mereka yang masih WNA tapi orang Indonesia. Kan kita sejarah ya, ada sejarah Betul. sejarah, ada Lim Kon Hyun, ada AR Baswedan dan yang lain sebagainya, pahlawan-pahlawan kita bahas di sana, dan memang banyak akhirnya mereka keluar sejarah tentang keluarganya mereka, siapa mereka Indonesia kok. Kalau saya bilang di sini ada nggak minoritas? Nggak ada yang berani ngacung. Di sini mayoritas, semuanya mayoritas. Benar. Semuanya yang ngacung, nggak ada yang nggak mayoritas. Selama di dalam jiwa kamu Pancasila dan ada Undang-Undang Dasar 1945, kamu mayoritas karena kamu pemilik negara ini. Ya, dan termasuk di UC ini berhasil ya Dok ya. Karena saya lihat Amin. ada suku, ada yang dari keturunan India, terus Semua keturunan entah itu Chinese atau bukan Chinese, saya lihat mereka membaur ya. Membaur. Yang ada kelompok-kelompok tersendiri ya. Ya, membaur. Harus itu. Di kelompok saya malah harus ada laki perempuan, harus ada beda agama, harus ada beda suku. Di kelompok saya harus ada itu. Nanti kita acara Sumpah Pemuda kita harus ngundang Dokter Alma lagi nih, ini ngomong masalah nasional di sini. Cocok ini ya. Siap, Okay. interaktif tuh. Dok, ini sekarang saya mau melemparkan satu Dok. Saya lihat, saya bacain di internet ya. Itu bahwa kasus untuk yang penyiksaan hewan Indonesia itu nomor 1. Bener nggak Dok? Saya sih mau dibilang kalau nomor 1 itu kan kayaknya rankingnya bagus ya. Oh, rankingnya bagus, tapi ini penyiksaan. Saya sebenarnya agak miris ya Mas, miris banget dengan kondisi seperti ini. Dan memang kita harus bilang banyak yang sudah melakukan riset ya, memang kita nomor satu maksudnya penyiksaan yang tidak hanya tidak diketahui, tetapi disosmedkan. Benar ya, disosmedkan. Jadi memang sengaja supaya orang-orang lihat gitu. Betul, ya? supaya orang melihat. Dan yang kami khawatirkan, kita semua khawatirkan adalah, oh berarti boleh dong orang yang melihat seperti itu. Oh oke, saya akan meniru. Sosmed kan jahatnya seperti itu. Kalau influence-nya hal yang jahat, gampang banget nularnya. Dan ini permasalahannya, Indonesia memegang rekornya di sini. Tapi memang benar Dok ya? Ya, menurut survei berdasarkan dari survei ya, surveinya juga dari media sosial ya. Betul, karena saya juga belum beriset apakah betul Indonesia nomor 1, tapi memang hampir setiap hari Mas, di sosial media itu penyiksaan satwa atau hewan itu selalu ada. Dan itu dilakukan di Indonesia. Oke, Dok, sekarang kita bilang penyiksaan hewan ya. Batasannya di mana sih kalau dianggap itu menyiksa hewan atau enggaknya Dok? Kalau dibilang menyiksa hewan atau menyiksa satwa, gampang batasannya adalah rasa sakit. Penyiksaan itu kan rasa sakit ya. Kan hewan itu sama seperti kita, punya syaraf, punya fisiologis, bisa menghasilkan hormon, enzim dan lain sebagainya. Dia kalau disakitin pasti sakit, disayat pasti luka. Yang dimaksud di sini adalah rasa sakit. Rasa sakit dia kelaparan atau kehausan. Rasa sakit mungkin dia tidak nyaman, dia tidak bisa mengekspresikan perilaku alaminya. Rasa sakit karena penyakit atau disakiti, atau mungkin rasa sakit karena stres. Karena stres, karena ketakutan, betul, ada penyiksaan, ada ketakutan. Nah itu sudah termasuk penyiksaan satwa, karena dia tidak bisa istilahnya tidak bisa memperoleh hak alaminya dia, begitu. Masalahnya kan, ya kita nggak menyadari. Kadang-kadang manusia itu berpikir yang penting saya baik sama manusia. Kita lupa bahwa Tuhan menciptakan alam dan kita harus seimbang. Ya. Gitu. Terus sekarang gini Dok. Kalau kan semua tempat lah ya, kan banyak yang namanya hewan liar ya, bener ya Dok ya, yang memang nggak dipelihara ya. Ya contohnya kayak kucing, terus anjing kan juga ada beberapa tempat ya. Nah mereka kan tadi dokter bilang termasuk yang lapar itu ya. Itu kalau terus itu gimana kalau dengan binatang liar kan kadang itu kan juga bikin risih ya kalau untuk di lingkungan. Nah ini sekarang kayak apa? Apakah itu termasuk yang saya lakukan ya itu juga dianggap penyiksaan binatang atau gimana? Dalam arti masuk ke tempat kita, saya khawatir kotor, saya usir binatang itu. Nah, apakah itu termasuk saya melakukan penyiksaan hewan atau enggak itu Dok? Penyiksaan satwa itu yang dimaksud kalau misalnya mengusir ya, selama mengusirnya mungkin hus gitu ya, mungkin dia akan pergi. Tetapi yang dimaksud kasar di sini mungkin kita menyiram dengan air panas atau memukul atau menyiksa. Ada kejadian seperti itu soalnya. Atau mungkin seperti ini, kadang-kadang orang itu manusia ya masih melihat ini hewan yang bisa dipelihara adalah hewan yang ras atau hewan yang bagus. Saya sering loh Mas, kayak di klinik saya itu saya menangani kasus ada orang ini bukan kucing saya, tapi saya nemu kucing ini Dok. Dan saya lihat waktu dibuka itu kucing ras dan sudah ulkus semua satu kulit. Ulkus jadi apa, Dok? Ada luka-luka, semua. abses, nanah, semuanya sampai matanya semua udah sekarat lah dia. Saya bilang, ini kenapa bisa seperti ini? Sudah saya share Dok, gak ada yang mau ngaku. Nah
fenomena kayak gini nih banyak Mas. Kalau udah masih lucu, bagus, kecil, mereka pelihara. Yang lebih mirisnya lagi dari kita adalah kita jarang adopsi. Kita lebih suka, saya beli aja. Beli boleh, selama Anda bertanggung jawab terhadap satwa yang Anda miliki. Nah permasalahannya yang penting lucu, ntar kalau udah besar ya sudahlah. Kadang ditinggal pergi keluar pulau, rumahnya kosong, hewannya di dalam gak dikasih makan. Itu termasuk salah satu itu penyiksaan. Itu penyiksaan yang disengaja. Itu pelanggaran undang-undangnya juga ada gitu. Jadi kita juga harus melihat dulu dari sisi apa dulu. Kalau misalnya satwa, saya sering sama teman-teman komunitas ya. Sama saya sendiri, saya sering steril kucing-kucing di sekitar saya. Kalau saya nemu memang kucing itu stray, saya steril. Saya ambil, saya steril. Stray itu maksudnya apa dok? Steril itu di... Enggak stray, kalau tadi bilang stray itu apa tadi dok? Kalau stray itu di jalan tanpa pemilik. Stray itu di jalan tanpa pemilik, tanpa owner. Biasanya itu gini, kadang dia hamil ya. Kan kucing itu kalau hamil tuh bener cepet banget ya dok, bener. Sebulan ini lahir, anaknya besok hamil lagi. Iya bener. Gitu. Ya, dan anaknya udah gak ada. Iya, karena di rumah saya gitu dok. Ada satu kucing yang memang sering ke rumah. Iya. Habis gitu dia melahirkan. Hitungannya nggak berhasil ya, anaknya nggak tumbuh lah. Akhirnya dia hamil lagi, bener hamil cepet. lagi, Dan betul. 1 bulan aja udah langsung bisa keluar ya betul. anaknya. Iya, Nah, dua bulan ya. iya. 2 bulan bisa langsung bisa melahirkan lagi. Iya, 1 bulan anaknya udah bisa kawin dia. Gitu. Sementara anaknya dicari nggak tahu di mana. Ada yang meninggal, ada yang dibuang. Iya. Tahu-tahu udah di bawah mobil itu di semut. Bahkan lebih mirisnya ada yang diracun. Dan ini wah setiap perumahan ada yang seperti ini. Di situ bagian situ suka ngeracun, di sini. Itu karena menganggap itu adalah hama. Tanpa kita sadar bahwa mungkin kita lebih peduli, misalnya kita steril bareng-bareng gitu. Kita steril, siapa yang ada di rumahnya di situ kita steril, bawa ke dokter hewan. Untuk di steril. Kalau saya karena saya dokter hewan, saya steril sendiri. Saya ambil sendiri, saya steril. Nah permasalahannya itu banyak yang gak sadar ini gitu. Jadi mereka cuman, saya tahu kamu adalah hama, saya akan usir kamu. Biasanya diusir tuh disiram pakai kopi panas. Pernah datang ke saya juga, itu melepuh belakangnya Mas. Sudah melepuh sekali. Ada yang kena celurit. Nah ini kan yang gak benar gitu. Ini yang tidak dibenarkan adalah tindakan menyiksanya. Dia juga gak mau kok hidup bebas seperti itu. Dia juga nggak punya pilihan, dia sebagai satwa dia juga nggak tahu. Dia juga nggak mau istilahnya mengganggu manusia. Tetapi memang sudah adanya seperti itu takdirnya dia, ya kita yang harus wise dong. Kita yang harus bijak. Kalau memang mau ngusir ya dengan cara yang baik, mungkin kita sterilkan dulu, kita carikan adopsinya. Gitu. Kalaupun kita disterilkan dia nggak mungkin beranak juga. Lebih aman, cuman satu. Kita kasih makan, nanti kita ajarin cara buang air besarnya di mana. Bisa semua itu ada solusinya tanpa harus menyiksa. Kalau untuk disteril itu bukannya melanggar kodratnya dia sebagai binatang ya dok ya? Kita bicara masalah melanggar kodrat mungkin bisa iya kalau kita bicara masalah kemanusiaannya. Tetapi kalau sudah terlalu banyak tadi bicaranya kalau saya nggak suka saya usir dong. Terserah saya dong caranya mengusir. Semakin banyak kan semakin bermasalah. Jadi ini kita masalahnya adalah bukan melanggar bukan tidak akan terkurangi kok populasinya. Kita menyeteril 1 ekor kucing versus kucing 1 hari ini di menit yang sama lahir 5. Nggak akan terkurangi. Berarti hitungannya kalau satwa kita ngomong kucing dulu ya dok ya. Kucing ini berarti mudah ya untuk berkembang biaknya sebetulnya. Ya kucing sama anjing memang mudah. Memang mudah. Jadi lebih baik daripada gitu kita kontrol di populasinya dengan disteril lebih baik. Betul, itu juga kesejahteraan kok. Kan kita tidak membunuh dia. Daripada nanti dia lahirkan kemudian kita biarkan orang itu meracuni. Saya pernah juga dapat laporan dalam kondisi sekarat kucing kecil-kecil itu. Di bawah mobilnya ada satu perumahan udah berbusa semua. Karena keracunan? Diracun sengaja dengan racun tikus. Daripada seperti itu mending kita bantu induknya supaya tidak dibuang, kita steril dia aman kok. Berarti gini dok, sebentar. Kalau masalah keracunan ya, itu kan biasanya di komplek-komplek perumahan itu kan nggak menutup kemungkinan banyak tikus ya. Ya, mereka kan pasang racun tikus. Berarti kalau racun tikus ini dimakan sama kucing ini kita salah naruh racun tikusnya itu nggak boleh sembarangan berarti harusnya. Betul, ada 2, memang dia sengaja untuk meracun tikus atau memang sengaja untuk meracun kucing dengan racun tikus. Racun tikus, Ada 2, karena kasus seperti ini udah di Surabaya banyak sekali. Gitu. Makanya kita ya bagaimana caranya supaya kita bisa kita juga nggak salah-salahan satu sama lain, ini yang bisa kita lakukan. Menelantarkan satwa hewan peliharaan termasuk kan salah ya dok ya. Nah sekarang kalau kita kembali lagi nih dok, kita mau mendidik ya binatang itu ya, contohnya kayak anjing saya lihat ada beberapa gitu ya, terus gajah gitu ya.
untuk dididik supaya pintar kan ada yang melakukan kekerasan. Contohnya kayak entah kayak diapakan lah dok ya, ada yang dipukulin atau supaya nggak melakukan yang sama. Itu benar nggak sih sebetulnya kalau mendidik kayak gitu dok ya? Dibenarkan atau enggak itu dok? Segala sesuatu tindakan yang menyiksa ya tidak akan ada pembenarannya. Jadi ya tetap salah. Walaupun nanti utamanya supaya lebih bagus, supaya lebih mendidik nggak boleh. Banyak kok teman-teman misalnya kayak animal komunikator atau mungkin teman-teman yang memang pelatih anjing yang memang cara mendidik mereka bagus, banyak kok. Banyak memang mereka tanpa kekerasan. Anjing itu bisa dididik, anjing itu pintar, ngerti kok dia. Nah, yang dipermasalahkan di sini mungkin di sirkus atau mungkin di mohon maaf kayak topeng monyet. Topeng monyet benar, kemudian monyet. Ada delman dan lain sebagainya. Ya. Saya dengan hormat, saya bukan masalah profesinya. Saya tahu kita semua mencari uang. Cuman yang dipermasalahkan adalah bagaimana kita mendidiknya dan bagaimana kita menghargai tenaganya. Banyak kejadian di Instagram yang kita lihat itu banyak kuda yang sudah sampai pingsan karena sudah dipakai seharian full untuk mengangkut orang atau untuk delman, sampai pingsan, sampai kejang di jalan, sampai berbusa mulutnya, sudah nggak bisa karena kita tidak tahu gitu, karena kita terlalu sudahlah yang penting saya istirahat, saya makan, habis itu kita jalan lagi, kita memporsir dia, kita nggak ngasih makan dia. Sama juga dengan misalnya monyet, kita paksa, kita pukul dia. Dapat monyetnya pun tuh loh dari mana gitu loh. Karena monyet ini kan ada di alam. Betul. Dia dipaksa ikut sama kita. Kadang induknya dibunuh karena untuk dapat anak monyet ini kan induknya harus dibunuh. Iya. Nah, dari sini aja kekerasan satwa. Kalau misalnya saya butuh untuk istilahnya untuk mencari uang. Oke, saya tahu kamu sudah mengangkut, saya kasih makan, kamu silakan istirahat dulu, saya juga istirahat. Itu lain. Oh itu boleh itu kalau itu dok ya. Tapi masalahnya ada atau tidak, kita nggak tahu. Yang banyak di-share di sana, yang banyak di-share di Instagram, media sosial, itu banyak penyiksaan permasalahannya. Bisa nggak kita berbuat seperti itu terhadap satwa? Jangan mentang-mentang dia, jangan jadikan dia sebagai alat, ya mati beli lagi, buat diangkut gampang, dia cuman hewan. Prosesnya ini loh. Segala sesuatu yang kita lakukan, kekerasan terhadap satwa, itu melambangkan jiwa kita. Melambangkan hati nurani kita. Jangan bilang kita akan jadi manusia yang besar, sampai mati kita nggak akan pernah jadi manusia besar. Kalau kita keras, kalau kita kasar, kalau kita menyakiti satwa, nggak akan pernah. Berarti secara nggak langsung yang orang menyakiti satwa itu hampir bisa kita bilang psikopat juga nggak dok? Secara psikologis memang harus diperiksa dong oleh psikiater apakah dia psikopat atau enggak. Tapi secara umum saya boleh bilang iya. Saya orang umum, saya bukan psikiater ya. Tapi saya bisa bilang iya. Karena dia tega melakukan itu. Jadi nggak menutup kemungkinan bisa tega juga melakukan ke manusia ya dok ya. Kayak atau gitu ya. Iya betul. Ini juga ada lingkaran setannya loh mas. Lingkaran setan yang saya maksud adalah orang tua itu harus memperhatikan anaknya loh. Sekarang banyak penyiksa hewan itu adalah anak-anak anak kecil sampai usia remaja. Kenapa? Pelampiasan kena orang tuanya. Pelampiasan bisa. Kadang-kadang dia melihat apa yang dilakukan orang tuanya kurang mengedukasi dan menganggap satwa itu sebagai hama, menganggap hewan sebagai hama. Akhirnya melampiaskan itu ke anak. Ada kejadian dulu sebelum tahun berapa ya? 3 atau 5 tahun yang lalu. Anak mahasiswa di satu universitas di Surabaya yang memukul anjing dan di video. Iya benar. Saya ingat itu. Ya, masih ingat ya. Masih ingat. Kemudian ada juga yang anjing dicekokin pakai alkohol. Nah, iya benar. Kan katanya kalau anjing dikasih alkohol supaya nggak tambah tumbuh besar, itu kan ada yang sugesti seperti gitu ya omongan. Nah itu gimana itu dok? Benar nih. Apapun berbentuk penyiksaan itu salah. Itu termasuk penyiksaan ya? Itu penyiksaan. Gitu ya? Kalau dia mau besar mau enggak itu urusannya. Tuhan sudah menakdirkan dia besar, mau kita jangan dikecilkan. Jangan dikecilkan gitu loh. Ini kan sudah melawan kodratnya. Ini kan animal right, kesejahteraan satwa. Ini hak asasinya satwa, hak asasinya hewan. Gitu loh. Kita harus ingat satu hal, kita ini bagi tempat sama hewan. Di bumi ini bukan cuma punya kita. Kita bagi tempat sama mereka. Benar-benar berapi-api nih. Iya, kita bagi tempat. Jangan terus nanti udahlah tak tebang udah kamu yang salah, kamu kucing liar pergi. Ntar dulu mungkin sebelum ini jadi perumahan, ini mungkin hutan. Iya. Bahkan ada yang di Sumatera atau apa sampai harimaunya turun, gajahnya turun, dilempar, diburu. Entar dulu. Kita ini bagi tempat. Makanya saya selalu bilang, kalau kamu belajar kemanusiaan sudah selesai nak, ayo kita belajar tentang alam. Karena di sekitar kita itu enggak cuma manusia sayang,
Tuhan menitipkan hewan, Tuhan menitipkan tumbuhan. Kadang-kadang kita dibilang orang gila, itu kecoa aja gak dibunuh sama dia. Bukan, oh kamu lebih ke hewan daripada manusia. Enggak, kata siapa, kita juga ke manusia sama. Kita harus seimbang. Gitu loh. Cuman permasalahannya memang alibinya orang itu kalau kita edukasi banyak. Oke. Sekarang gini dok, perlakuannya kalau tadi kan satwa yang tadi kita sebutkan kan satwa yang memang biasa lazimnya dipelihara. Nah kalau sekarang satwa yang seperti biawak ya dok ya, terus ular gitu. Nah itu perlakuannya kan ular kan nggak menurut umumnya sekarang kan banyak masuk ke perumahan-perumahan ya. Pada takut semua, akhirnya nggak mau kita bunuh. Nah itu apakah kita dianggap penyiksaan atau kita gimana ya dok? Ini saya bingung untuk masalah kayak binatang yang liar yang liar ya. Sebenarnya kalau misalnya mungkin bekas perumahannya sawah kali ya. Nah benar. Di tempat saya juga ada kok. Citraland gitu, kan banyak ya. Ya tiba-tiba keluar gitu. Nah, di rumah saya tiba-tiba keluar ular. Ya selama kita bisa menghandle dengan baik. Kan ada caranya di internet itu banyak. Bagaimana cara menghandle, bagaimana cara memasukkan di karung. Atau mungkin kita ada telepon ke yang telepon ke orang khusus perlindungan satwa bisa. Permasalahannya adalah di saat dia mau menggigit kita atau membahayakan satwa lain, ya kita mau bilang apa? Penyiksaan satwa yang dimaksud bukan seperti itu. Oh itu bukan berarti dok ya? Bukan. Tetapi yang kita maksud ada dengan sengaja, oke, saya beli ular, besok saya pukul dia. Nah ini lain. Tapi kalau ini kan dia tiba-tiba masuk. Tapi kan tetap harus ada solusinya. Ntar dulu jangan langsung dibunuh, mungkin kita bisa telepon. Atau dia juga gak lari cepat kok ular itu kan. Sekuat apa dia, sebesar apa juga gak akan lari cepat. Kita bisa handle dengan cara entah ada karung, entah ada apa, mungkin ada yang berani. Dan sambil kita telepon ke yang bisa membantu, dinas-dinas sosial yang bisa membantu gitu kan. Yang dipermasalahan penyiksaan ini adalah lebih ke kita sengaja untuk memukul dia. Bukan karena dia menyakiti kita. Gitu. Sama kayak misalnya harimau turun kita bunuh salah apa enggak. Ya saya bingung juga mau bilang kalau misalnya dia menyerang orang tiba-tiba orang tersebut tidak berani membela diri akhirnya terbunuh. Itu juga bukan kuasa bagian dari undang-undang perlindungan satwa lagi. Yang dipermasalahkan adalah kita sengaja mencari harimau kita bunuh. Kemudian kulitnya kita jual, bagian tubuhnya kita jual, itu penyiksaan satwa. Sama dengan misalnya saya sengaja mencari anjing atau mencari kucing, kemudian saya bakar hidup-hidup, saya potong, saya jual. Permasalahannya kan kalau Mas tahu kalau caranya mengolah ini saya nggak mengedukasi. Bagaimana cara memakan daging anjing dan kucing? Itu kan ada yang dibakar hidup-hidup. Biar mendapatkan katanya daging yang enak, saya nggak tahu kenapa itu. Bisa bilang seperti itu. Ini kan sudah penyiksaan satwa. Permasalahannya lagi mereka adalah hewan yang terdomestikasi, membantu kita, ada di sebelah kita, bukan untuk konsumsi. Nanti kalau kita sudah bicara seperti ini, tantangannya ada lagi Mas. Oh berarti gak boleh dong makan sapi. Oh berarti gak boleh dong makan kambing. Yang gak boleh siapa? Riset sudah ada, mana hewan yang layak dimakan, mana hewan yang tidak bisa dimakan. Nah sekarang gini dok. Kita ngomong seperti anjing dan kucing ya dok ya. Kita kan nggak menutup kemungkinan ya. Karena saya lihat di YouTube itu bahwa bukan di tempat kita sebetulnya. Di Indonesia, selain di Indonesia pun seperti di Cina, di Jepang itu kan mereka hewan-hewan ini kan juga dikonsumsi. Tapi mereka kan menyajiannya secara ekstrim sebenarnya dok ya. Benar ya kayak di Jepang contohnya sebelum mereka kan dikuliti hidup-hidup sengaja taruh di depan. Wah ini berarti merasa kayak fresh. Nah ini gimana dok sebetulnya dok? Apakah ini sudah dianggap kayak penyiksaan atau memang apa ya? Oh ya itu hanya just makanan gitu loh ya. Kalau menurut misalnya gini Mas, saya taruh anjing di sini, saya kulitin di depan Mas. Menurut Mas penyiksaan enggak? Kalau saya sejujurnya enggak tega ya dok ya. Itu menyiksa ya kalau menurut saya loh ya. Kembali lagi penyiksaan istilahnya animal welfare atau apapun itu hak asasi terhadap hewan. Kuncinya cuma satu, Anda menyakiti tidak. Satwa tentang peternakan aja udah undang-undangnya kok. Undang-undang veteriner itu ada. Undang-undang tentang peternakan itu ada. Bagaimana cara kita istilahnya membuat satwa ini sebelum dikonsumsi. Bagaimana cara kita membunuhnya dengan benar ya. Ada aturannya. Oh oke. Berarti kemudian cara kita kalau di luar negeri dipingsankan. Dipingsankan dia ditembak dari belakang dipingsankan kemudian diolah. Semua ada aturannya. Gitu loh. Kalau sudah hidup-hidup siapa yang mau hidup-hidup saya kulitin gitu, terus saya makan, gak ada yang mau dong. Itu hewan tuh punya aliran darah, punya saraf, fisiologisnya ada.
Sakit dong dia pasti dibegitukan. Berarti caranya ya dok ya, dari penyajiannya kalau memang dia cara membunuhnya dengan benar untuk disajikan itu termasuk nggak masalah ya dok ya? Iya, Ya, ada undang-undang ya? Ada undang-undangnya. Betul. Ya. Jadi kalau yang kita memang sengaja untuk kita pertontonkan pada waktu mereka sakitnya itu yang nggak boleh ya dok. Oh ya? sangat nggak manusiawi. Saya juga heran, itu pelakunya manusia apa bukan sih? Gitu loh. Saya kembalikan aja lah, kita kalau ngomong masalah penyiksaan tuh nggak usah muluk-muluk, nggak usah ngomong ngelawan kita yang kamu terlalu sayang hewan, nggak manusia. Kata siapa? Kita juga sayang manusia. Masalahnya satu, kamu punya hati nurani nggak? Ya. Kamu menelantarkan mereka, kamu menyiksa mereka, kamu tenang dengan ketawa-ketawa, periksa dirimu. Periksa nuranimu, kamu punya nurani nggak sih gitu loh. Kembalinya ke situ gitu loh. Dan masalah makanan, yang tadi kan saya sampaikan, ada yang bisa layak dikonsumsi, ada yang enggak. Iya. Nah yang enggak ini kita paksakan untuk dikonsumsi juga riset-riset sudah ngasih tahu kan bahayanya apa. Layak enggak dia untuk dikonsumsi? Memang dia dilahirkan untuk dikonsumsi enggak? Tapi kan di salah satu suku kita ini dok ya, di daerah Indonesia Timur lah ya, itu kan kita ada bercandaannya ya. Semua yang berkaki 4 akan disikat kecuali cuma manusia yang nggak boleh dimakan. itu Karena kan, manusia kakinya cuma 2 gitu. Ya sama hukum mungkin ya. Itu Kembali gimana lagi. dok? Karena ada kebiasaan di salah satu bangsa apa ya suku ya, bener ya suku yang mungkin ada yang bilang sebagian oknum, ada yang bilang budaya gitu ya. Ya budaya semuanya disikat semuanya boleh. Kita ini kalau mau ngomong nanti bisa rame gitu ya karena ini budaya. Tapi sekali lagi saya berbicara atas diri saya ya. Atas diri saya. Itu kan menyiksa ya istilahnya. Saya nggak tahu makanan kita itu ada batasan loh. Orang makan makanan itu ada batasan loh. Kalau mau makan semuanya itu rakus juga banyak penyakit loh datang ke kita. Saya setuju itu sih benar. Iya kan. Gak sembarangan. Baliklah kalau kita berbicara masalah animal welfare, saya nggak bisa nyampe animal welfare, minimal welfare terhadap dirimu sendiri lah gitu loh. Jangan jadi seorang pembunuh halus. Gitu. Saya bilang pembunuh halus karena memang undang-undangnya halus banget. Kamu mau bunuh ya 2 minggu kan? Oh berarti selama ini hukumnya cuma ringan-ringan saja ya kalau minta untuk maaf itu. Selesai kan? Oh. Saya terima kasih luar biasa juga teman-teman pelindung satwa ya. Misalnya kayak Garda Satwa, kemudian punyanya Chris itu animal apa namanya Defender, kemudian ada Cat Lover juga itu ada memang organisasi itu ada ya dok ya? Ada. Josia Pale itu Jos Pale itu juga ada. Itu saya luar biasa terima kasih. Mas kalau lihat pergerakan mereka ini luar biasa loh. Dan nggak sedikit yang ngelawan orang seperti mereka itu nggak sedikit, nggak mudah gerakan seperti itu. Masalahnya kita musuhnya banyak. Nggak usah jauh-jauh Mas, di Surabaya ada kok yang nyisa satwa kayak gitu untuk dikonsumsi. Saya sendiri punya 2 terutama ya. Ada 5 tapi 1 meninggal, tinggal 4 anjing. Yang 2 ini saya rescue dari yang sengaja diternakan di Surabaya. Jadi ada 4 istilahnya waktu itu ada 4, bapaknya sama anaknya 1 dibawa teman saya, ibunya sama anaknya 1 saya bawa. 2 saudaranya sudah dibakar hidup-hidup buat dikonsumsi. Berarti dibakar hidup-hidup? Masih kecil, masih papis. Katanya kalau dibakar hidup-hidup katanya enak. Jadi mereka jualnya udah dibakar hidup-hidup. Udah gak usah panjang-panjang kita ngomong. Kamu bakar kondisi hidup, dia menggeliat, dia teriak. Kamu membiarkan itu dan dengan alibi adat atau periksa diri kamu. Udah gak usah ke undang-undang. Periksa aja diri kamu, lu sehat gak? Itu sebetulnya yang gak sehat itu yang konsumsi yang beli atau sama yang penjualnya atau dua-dua dia gak sehat? Iya dua-duanya. Dua-dua ya dia berarti ya mestinya. Dua-duanya. Sudah gak usah tanya kita berdebat masalah siapa yang benar siapa yang salah, ini adat lama Mas. Masalah hukum kita juga ada apa-apa dilemparin polisi, hukumnya ada. Pertama bisa gak dia kena ke hukum situ. Ntar bilang ini punya saya kok, anjing saya milik saya dilindungi, ntar datang lagi pengacara menang dia. Betul. Yang kedua bisa aja dia minta maaf udah dimaafin sama masyarakat. Yang ketiga kalaupun dia masuknya cuma 2 minggu, ngepol-ngepol 9 bulan. Sekuat apa? Masalahnya kita nggak kembali ke situ. Tapi dok, dari teman-teman yang rekan-rekan rescue itu sering melaporkan kejadian gini nggak ke polisi? Waduh sering Mas. Coba di Instagram itu banyak teman-teman yang luar biasa, teman-teman saya ini banyak sekali luar biasa teman-teman kita ini. Iya. Tapi sekuat apa? Mereka setiap hari itu sampai saya lihat ya kasihan gitu. Sekuat apa melawan semua ini? Kita sampai ke pemerintahan pun apakah bisa ada solusinya? Karena kembali lagi kadang-kadang yang lebih diutamakan adalah manusia.
Ya, ya, ya. Ntar dulu manusia dulu nih. Ya, ya. Ntar dulu manusia dulu. Kita mau ada orang yang mau nyelamatin satwa. Ini gini, ada orang yang punya anjing. Anjingnya itu nggak dirawat dengan baik, diikat kehujanan, kepanasan, kelaparan. Ya, ya. Ada kasus itu barusan Ya. terjadi. Habis itu datang orang mau nyelamatin anjing itu. Anjingnya diambil, diselamatkan. Yang terjadi apa? Orang yang menyelamatkan dilaporkan sebagai pencuri. Ini kalau masuk ke hukum panjang ceritanya. Dan lebih menang di pencuriannya. Bisa gitu. jadi. Sejauh mana hati nurani kita balik lagi? Mau jadi negara besar, satu hati nurani. Udah kalau kita baik sama satwa, itu udah nggak usah ditanya. Kamu cuman baik sama hewan, nggak baik sama manusia. Salah. Justru orang kalau baik sama satwa, ya otomatis baik sama manusia, nggak mungkin nggak. Berarti kalau dapat berita tentang nomor 1 penyiksaan di medsos gitu ya, itu termasuk mencerminkan bangsa ini kurang bagus ya, Dok? Ada harus perbaiki bangsa ini. Ada yang harus diperbaiki, besar sekali yang harus diperbaiki bangsa ini. Ya. Balik lagi, mentalnya gimana? Udah kita nggak usah panjang lebar, nanti ngomong hukum bisa dibalik, Mas. Hukum itu bisa dibalik. Ya. Bisa orang yang benar jadi bukannya hukumnya yang salah ya. Ya. Tapi alibi kan banyak. Benar. Permasalahannya satu, saya kembalikan, kalau kamu saya ikat, saya pukul, nggak saya kasih makan, mau nggak? Ya. Itu cuman hewan, halo, dia punya aliran darah, dia punya syaraf, dia bisa merasakan sakit. Ya. Oke, jadi bukan salah hukumnya ya, Dok ya, kembali lagi ya. Balik lagi ke hati nurani kita. Jadi hati nurani kita. Betul. Terus sekarang dokter gimana, Dok, ini untuk yang generasi-generasi mau menyampaikan apa yang supaya visinya dokter, keinginannya dokter sama teman-teman ini gimana? Harus yang supaya disampaikan ke kami nih lah, Dok. Ya, saya sih lebih seneng edukasi ke para orang tua ya, yang punya anak kecil, karena banyak kasus yang saya temukan juga anak kecil ngubur anak kucing ya, hidup-hidup ada seperti itu di Surabaya. Sampai akhirnya kita temukan, kita buka kucingnya sudah mati kondisinya, kemudian disiksa, disayat. Edukasi ke orang tuanya dulu. Berarti orang tuanya yang harus megang peranan Betul. penting ya, Dok ya. Peranan terpenting, peranan besar. Jikapun kita harus mengusir satwa, sekalipun itu tidak memukul, jangan dilakukan di depan anak. Oke. Mungkin kita bisa mengusirnya dengan ngasih makan, kamu makannya di sini ya, jangan masuk, apa salahnya? Ya. Apa sih yang bikin, apa bedanya gitu loh. Iya kan? Benar, Apa benar. susu pergi dilempar sandal. Anak lihat. Akan meniru juga yang sama nanti ya. Berarti boleh dong. Tanpa kita sadari, anak kecil yang kita biarkan, nggak apa-apa, itu kan cuman hewan, sudah mau apa, anak kecil nggak tahu. Naik dia ke SD, nggak apa-apa, cuman hewan, anak kecil nggak tahu. Berhasil dia merasa, berarti nggak apa-apa dong. Naik ke SMP, nggak apa-apa lagi sampai besar, mau anak itu jadi pembunuh. Kenapa kita harus memberikan cap pembunuh itu terhadap pembunuh manusia aja? Kenapa kita nggak berani memberikan cap itu pembunuh makhluk hidup? Ya. Sama, kadang saya berbicara seperti ini dilempar, berarti bunuh kecoa, nggak boleh dong, nggak usah jauh-jauh. Kenapa harus ke kecoa? Kita bicara masalah penyiksaan, gitu. Kadang-kadang kan alibi banyak gitu. Orang kalau kita edukasi seperti ini kan nggak semua bisa nerima. Betul. Pesan saya cuma satu, ke orang tua dan ke kita sebagai orang tua, bukan cuma ke anak kita, tapi ke lingkungan. Bisa kita edukasi kok. Dek, jangan, ini punya rasa sakit, jangan dipetenteng gitu, dielus-elus gini aja. Berarti itu tugas kita bersama. Tugas ya, kita semua. Itu yang paling penting, kita harus peduli. Itu jangan sampai besok kalau dia udah besar, nyeret anjing keliling Surabaya. Ada kan kasus itu di Instagram, diseret sampai meninggal berdarah-darah. Betul. Mau di mana pembenarannya ini? Saya bingung orang kalau masih membenarkan tindakan ini saya bingung dari mana benarnya. Balik lagi ke hati nurani, jangan pernah berharap anak itu jadi orang besar. Karena dari hal kecil dia sudah tidak memiliki hati nurani. Iya, betul. Itu aja. Oke, ini luar biasa nih, sama dokter ini bisa berapi-api begini. Kalau sampai teman-teman gak bisa menangkap apa yang dimaksudkan terlalu ya, Dok ya. Saya berdoa sih moga-moga lebih banyak orang yang punya hati nurani lah di Indonesia ini. Supaya bangsa kita jadi bangsa yang besar. Benar, Dok. Terutama masalah ya itu kembali lagi, kalau banyak penyiksaan ujung-ujungnya juga sama. Berarti dia ini juga psikopat secara gak langsung ya. Ya, saya secara pribadi sepakat sih. Karena saya juga baca-baca artikel juga sama gitu. Jadi jangan sampai kita atau anak-anak kita atau keturunan kita menjadi psikopat. Jadi mulai dari sekarang kita mencintai satwa paling betul. Memperlakukan dengan baik gitu ya. Betul. Punya inilah
etika lah, Ya. ada cara mengaturnya. Betul. Sip, Dok. Sukses selalu ya, Dok. Nanti Terima kasih, berikutnya sukses lagi juga, Mas. ya itu nanti sangat berapi-api ini saya mau yang kebangsaan itu nanti. Oh boleh itu, keren itu. Ini bisa Siap. 1 jam kita kasih pertanyaan lebih lanjut. Yes. Oke. Baik teman-teman, untuk lebih jelasnya teman ngobrol santai ini kita tampilkan slide-nya Dr. Alma. Nanti kalau teman-teman mau menanyakan lebih lanjut bisa DM ya, Dok ya. Boleh, Ya. boleh, monggo, Ini kan monggo. dokter handle sendiri kan Saya Instagramnya. sendiri. Nah, Saya ini ya. sendiri. Ini Instagramnya. Jadi Dokter Alma ini juga praktek di Citraland ya, Dok ya. Bukan, saya praktek di Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Oh, Iya. masih ampun jauh sekali praktek di Iya, Sidoarjo. di Gria Permata Gedangan. Oh, Monggo kalau yang misalnya di mau datang. Citraland berarti cuma ngajar aja, Dok? Ngajar aja saya di sana. oke, Yang sip. proses Surabaya nanti Kertajaya. Kertajaya. Ya. Oke, baik, Dok. Sukses selalu ya, Dok ya. Amin. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih, Mas Oke. Teguh. Baik teman-teman semua.